A'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyatsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azhabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Desa Geger Gegersimo, Kecamatan Ngemutan, Kabupaten apa Pak? Pamotan. Tak pikir Ngemutan. Pamotan, Rembang yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Pamotan rahimakumullah. Beli gorengan dapatnya pare. Wong Pamotan piye kabare? Makan gorengan, minumnya susu. Orang Pamotan, aku padamu. Yakinlah malam hari ini pertemuan kita dimulai dengan air hujan. Air hujan itu turun bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Maka yakinlah hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Kata-katane mesti cangkemmu kulaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut. Malam hari ini pengajiannya agak berat karena berbarengan dengan Inggris versus Iran. Berapa kosong Mas? Kita nonton yang nanti malam saja, Belanda versus Senegal. Insya Allah kalau sesuai dengan rencana jadwal saya tanggal 18 setelah saya keliling Eropa, tanggal 17 saya di Qatar, tanggal 18 menyaksikan final Piala Dunia. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon izin ini lampunya terang karena di depan sana banyak kameramen dari BTV dalam program Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap Sabtu dan Minggu di BTV. BTV itu dulu Berita Satu, sekarang jadi TV nasional namanya BTV. Nama acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi nanti Pak Kapolsek wajahnya nampang di layar kaca dalam sebuah acara patroli. Bukan, Jalan Dakwah Gus Miftah. Iki kaya cahawan mau ta iki. Raimu meneh. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Allah sampaikan dalam Al-Ankabut. Bapak Ibu,
Saya kalau ditanya Gus Miftah lebih suka olahraga mana? Lari atau jalan? Saya selalu jawab, saya lebih suka olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Makanya kalau di rumah olahraga saya jalan sama sepedaan. Tapi kalau saya bersepeda, saya selalu punya prinsip tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Kamu tahu Mas, kenapa move on itu berat? Move on itu berat karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Makanya move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Dalam perjalanan yang saya lampaui, yang saya lalui, begitu banyak kemudian saya mendapatkan ujian sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Ankabut ayat 2. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan menjadi orang yang beriman tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, tahun 2006 setelah gempa bumi. Jogja itu gempa bumi tahun 2006. Mohon maaf sebelum kita lanjutkan kita membaca Al-Fatihah untuk korban gempa di Cianjur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesaat setelah gempa bumi di Bantul, saya punya banyak jamaah. Salah satu jamaah ini datang. Ini bagaimana kemudian saya pengen ceritakan, musibah itu pasti ada. Dia datang, jamaah lama ini Mas. Gus, mohon izin. Kenapa Pak? Ibu saya di rumah sakit. Hari ini harus keluar dari rumah sakit. Ibunya sakit apa Pak? Stroke. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu adalah penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nah, saya tanya, apa yang bisa saya bantu Pak? Biasanya kan orang datang ke kiai minta doa. Untuk air doa atau apa. Walaupun sekarang kalau dulu ketemu kiai minta barokah doa, sekarang Bapak Ibu pamotan kalau ketemu kiai minta barokah selfie. Itulah alasan kenapa banyak perempuan pakai kawat gigi. Kalau dulu ada istilah otot kawat balung besi, sekarang ada istilah gigi kawat untuk selfie. Orang yang pakai gigi kawat karena merasa dirinya merongos. Makanya ada peribahasa merongosong berbunyi nyaring. Apa? Oh iya, tong kosong. Satu saat istri saya izin sama saya, Abah saya mau pasang kawat gigi. Langsung saya tolak, nggak boleh. Kenapa Bah? Saya membayangkan kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok nyantol cangkem gua. Kalau mau ketawa-ketawa aja Pak, jangan dimpet-impet. Oh atau Bapak juga pakai kawat gigi? Oh enggak. Pantesan kawat jemuran di pondok saya hilang terus. Nah, akhirnya orang ini bilang, Gus, ibu saya hari ini harus keluar dari rumah sakit. Tapi uangnya kurang. Kurang berapa Pak? 1.500.000. Kebetulan saya nggak punya uang sama sekali. Karena saya pernah mengalami masa-masa di mana saya disebut miskin kuadrat. Miskin nggak punya apa-apa. Istri saya pulang dari masjid. Begitu dia pulang masuk kamar tak panggil. Beb. Istri saya nyahut, iya say.
Saya pikir sayang, ternyata syaitonir rajim. Kamu punya uang enggak? Enggak ada, Bah. Untuk beli susu saja untuk anak kita enggak punya uang. Ada yang bisa saya bantu, Bah? Maklum kan istri solehah. Kamu punya apa? Punya simpanan atau punya tabungan? Hanya punya gelang emas yang dulu Abah berikan. Boleh enggak saya pinjam? Untuk apa, Bah? Ini ada jamaah ibunya keluar dari rumah sakit, kasihan. Katanya stroke, harus pulang hari ini, enggak punya uang atau uangnya kurang. Nggih Bah, kula nderek. Akhirnya gelang istri saya dikasih saya. Tamu saya tanya, Bapak kapan dikembalikan? Gus, maksimal 1 bulan pas saya gajian saya kembalikan. Oke, gelang saya kasih. Sebulan dikembalikan ya Pak. Nggih Gus, sendika dawuh, wambung tangan bolak-balik ping 10. Orang mempeng loro ping 10. Akhirnya apa yang terjadi? Seminggu kemudian saya tanya kabarnya, masih jawab. 2 minggu kemudian masih jawab. 3 minggu masih jawab. 4 minggu SMS saya sudah tidak dijawab. 2 bulan kemudian SMS saya sudah diblokir. Di situ saya mulai berpikir, mungkin saya telah tertipu. Sungguh terwelu. Istri saya mulai tanya, Abah gelang emas saya di mana? Sabar Bun, katanya orangnya masih cari duang. Tanya terus. Maklum kan, perempuan apalagi urusannya masalah emas. Akhirnya kemudian saya jawab, Bunda tahu nggak, diam itu emas. Makanya sejak itu saat istri saya minta emas, saya langsung diam. Mana emasnya Bah? Saya langsung diam. Nah berbulan-bulan akhirnya nggak ada kabar. Dan akhirnya jamaah ini terputus dengan pengajian saya. Inilah jeleknya hutang. Kenapa sampai dikatakan siksa kubur yang paling berat salah satunya adalah orang hutang tidak bayar. Karena rata-rata hutang itu bisa memutus tali persaudaraan, betul? Orang itu kalau ngutang wajahnya melas disuruh bayar males. Kalau ngutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, kalau ditagih lebih menakutkan daripada malaikat Israel. Makanya saya nggak pernah lagi soal utang piutang. Singkat cerita, mohon maaf, beberapa tahun kemudian saya sudah pindah ke Kalasan di pondok saya yang sekarang. Allah takdirkan saya mampu dapat tanah di situ. Kebetulan itu adalah dulu tanahnya gereja, mohon maaf tanahnya pendeta. Saya beli melalui jamaah, saya di situ Pak. Nah, satu saat saya sedang open house, ada seorang perempuan datang. Gus, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong maafkan suami saya Gus. Loh, suami ibu yang mana? Suami saya dulu yang pinjam gelang emas dari Gus Miftah. Oh iya ingat saya sekian tahun yang lalu. Kenapa harus saya maafkan Bu? Mohon istri suami saya diikhlaskan kasih ridho Gus Miftah. Suami saya sekarang dalam keadaan stroke. Oh stroke. Mungkin suami saya kualat sama Gus Miftah. Sik. Apa hubungannya dengan saya bilang. Dulu suami saya pinjam gelang emas dari Gus Miftah itu mengatasnamakan ibunya keluar dari rumah sakit. Katanya ibunya kena penyakit stroke. Padahal mohon maaf Gus, ibunya sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Jadi ibunya yang sudah meninggal di stroke-strokan. Akhirnya hari ini suami saya stroke Gus. Apa itu stroke? Penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Suami saya hanya senyum ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong dicontohkan Pak. Nah, sekarang maunya apa Bu? Tolong suami saya dimaafkan. Saya bilang sama dia, Bu ingat, suamimu kualat bukan dengan saya. Tapi dengan siapa? Dengan kelakuannya sendiri. Kenapa orang sudah mati di setruk-setrukan? Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu?
Sebulan kemudian saya ada pengajian di daerah itu, saya datangi, saya bawakan parsel buah. Saya datang sama dia, sudah Bapak nggak usah mikir tentang gelang emas dulu. Gara-gara Bapak nipu saya, alhamdulillah saya punya rumah. Karena posisinya waktu itu ketika saya ditipu, posisi saya masih molimo Pak. Madep mantep mangan melu, moro tua. Bahkan M10. Madep mantep mangan melu, moro tua muring-muring, menantu meneng mawon. Bahkan saat itu saya ingat betul posisi saya M15. Madep mantep mangan melu, moro tua muring-muring, menantu meneng mawon, moro tua mati, menantu melu marisi. Bapak mertua saya cuma bilang M1 nak, apa Pak? Matamu. Ujian saya lewati, ditipu emas harga 1.500.000, saya waktu itu mendapatkan tanah 1.500 meter. Allah ganti kontan Pak. Bahwa ketika kemudian kita mengira kita beriman, pasti Allah akan kasih ujian. Nah, singkat cerita lagi. Tahun 2018, perjalanan karir saya, Allah takdirkan viral. Pengajian di klub malam sholawatan bersama mbak-mbak purel di Pulau Bali. Yang sekarang lagunya lagi trending, Mangku Purel. Wong geger rapal kabeh. Perjalanan 8 bulan, 2018 viral itu, 2019 viral lagi. Tepatnya di bulan Juni 2019. Dengan cara mengejutkan, Deddy Corbuzier datang ke pondok saya, minta saya bimbing masuk Islam. Nah, 3 bulan kemudian, di saat saya sibuk-sibuknya, mungkin ketika popularitas saya di atas, saat itu mohon maaf, sehari pun saya nggak pernah di rumah. Pas satu malam, saya sowan Abah Lutfi di Pekalongan. Saya ditelepon istri saya, Abah, Bunda di rumah sakit. Bunda sakitnya apa? Waktu itu penyakitnya mastitis. Mastitis itu apa Bu? Sisa pembengkakan sisa air susu ibu. Itulah pentingnya ibu-ibu menyusui anaknya 2 tahun. Istri saya menyusui anak saya lebih dari 2 tahun saja, masih terancam dengan penyakit mastitis. Adik-adik harus paham, mastitis itu penyakit akibat sisa ASI. Mohon maaf, payudaranya bengkak. Lah ngomong payudara, saya ingat kemarin ada purel dari Kalimantan kirim foto ke saya, di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Iki apa meneh, saya di tag di Instagram. Mohon maaf Gus, saya fansnya Gus Miftah. Terus di atas dada saya tato Gus Miftah. Boleh nggak saya video call sama Gus Miftah? Oke. Ya. Akhirnya sama-sama orang, saya di video call sama manajernya. Begitu saya lihat di video call, Mas, Masya Allah, di atas susunya ada tato Gus Miftah. Kamu ngapain Duk? Kamu tato seperti itu? Saya ngefans sama Gus Miftah. Kamu salah Duk. Salahnya di mana Gus? Kan saya cinta sama Gus. Bukan itu masalahnya. Seharusnya tatonya turun sedikit. Mempergi Pak Gus Miftah. Ya Allah. Saya tuh punya banyak jamaah yang ditato lucu-lucu. Kalau dulu di Doli, cowok gendut, perutnya gede. Dibuka kaosnya, ternyata ada tatonya beduk. Saya bilang, itu tato apa Mas? Beduk. Kenapa tato beduk? Saya cinta sama NU Gus. Karena Gus Miftah orang NU, saya cinta dengan NU. Saya kasih kabar beduk. Kui beduk. Nggih, wetengmu mau tato beduk? Iya. Tutuknya di mana? Bawahnya. Tak golek endi ra ketemu. Tutuke pundi, Pak? Insyaallah. Nah, yang saya mau ceritakan bukan itu. Saya akhirnya minta doa dari Abah Lutfi. Abah, istri saya di rumah sakit. Abah doain ya Bah. Penyakitnya apa nak? Kebetulan saya sangat dekat dengan Habib Lutfi. Itu bah mastitis, pembengkakan sisa air ASI. Wis rapopo selamat aman. Singkat cerita, saya pulang ke Jogja.
Kamu kaget. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Raw. Sampai Yogyakarta pagi hari, saya langsung ke rumah sakit dan ini cerita, bahwa kita tuh harus diuji. Samalah, semua lembaga hari ini sedang diuji oleh Allah. Singkat cerita, saya ke rumah sakit, Mas. Istri saya itu, Pak, sudah keluar masuk rumah sakit itu 2 tahun hanya untuk ngurusi mastitisnya. Setiap kali ke rumah sakit setor uang 1 sampai 2 juta selama 2 tahun. Saya masih berhusnudon, mungkin ini betul-betul mastitis. Saat itu popularitas saya sedang tinggi-tingginya. 3 bulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam. Semua pemberitaan, media televisi, media sosial, semuanya membicarakan Gus Miftah. Dah, Bunda sehat Bunda sayang. Sehat Bang, gak apa-apa, cuman mastitis, ini mau dioperasi lagi. Padahal sebelum itu istri saya sudah dioperasi 3 kali. Nah, gak apa-apa ya Bun, berarti Abah berangkat ngaji gak apa-apa. Gak apa-apa Bah, silakan berangkat. Sorenya saya ada acara salah satu televisi di Jawa Timur. Tepatnya waktu itu acara di Tuban. Tuban sama Lamongan. Di tengah jalan istri saya nangis WA Bu. Abah maafkan Bunda. Kenapa sayang kok kamu nangis? Dia bilang, kata dokter Bah, ada tindak lanjut dari penyakitnya Bunda. Mungkin agak serius. Istri saya sudah nangis. Perasaan saya sudah nggak enak. Boleh nggak saya minta nomor dokternya Bun? Mohon maaf Bah, dari awal saya masuk rumah sakit sampai hari ini saya nggak pernah dikasih nomor dokternya. Katanya privasi. Oh begitu, oke. Kebetulan saya kenal dengan yang punya rumah sakit. Saya telepon, Pak, tolong saya minta dokter, nomornya dokter ini. Saya pengen tahu istri saya sakit apa. Di tengah jalan saya mau naik panggung, dokter saya telepon, Bu dokter, saya Miftah. Oh nggih Gus, wonten dawuh. Apa sebenarnya penyakit istri saya? Saya masih ingat betul itu jam 8.30 malam. Saya mau sampai Tuban, masih perjalanan dari Jogja ke Tuban. Dokternya bilang, mohon maaf Gus, istrinya Gus Miftah positif kanker. Dunia kayak runtuh Pak. Di saat nama saya begitu tinggi, Allah ingatkan saya, mungkin Allah pengen mengatakan demikian, Miftah kamu itu bukan siapa-siapa. Di saat mungkin saya nggak ada waktu untuk keluarga, saya nggak ada waktu untuk anak, saya nggak ada waktu untuk istri, Allah ingatkan saya dengan mengatakan, Miftah kamu itu kecil, aku yang besar kata Allah. Kamu itu nothing, kamu bukan siapa-siapa. Kamu kecil, yang besar itu aku kata Allah. Kalau aku mau kasih, aku akan kasih kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi kalau aku mau nyabut, akan aku cabut kuasa dari siapapun yang aku kehendaki. Miftah, bukankah kamu ingat, Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu mang tasha, wa tudhillu mang tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Saya berangkat ke Tuban Bu, mata saya menangis sampai saya harus ngaji live di acara TV nasional waktu itu. Saya langsung bilang, ya Allah ini salah saya. Kenapa? 2 tahun istri saya bolak-balik ke rumah sakit, saya tidak pernah menemani istri saya. Sampai akhirnya kemudian engkau ingatkan aku ya Allah dengan satu penyakit yang menurut orang semuanya menakutkan. Akhirnya Bapak Ibu saya harus profesional. Saya waktu itu masih ngaji di acara TV di Tuban, kemudian lanjut di Lamongan, saya pulang. Jatahnya waktu itu saya seminggu kemudian saya harus ada acara pengajian Tour Sumatera. Karena jadwal saya sudah penuh sekian lama. Saya pulang ke rumah sakit. Istri saya tertidur, saya pegang tangannya, saya cium tangan istri saya bilang, ya Allah, ini saya yang salah, kenapa yang kau uji istriku ya Allah? Saya lihat istri saya waktu itu tertidur di rumah sakit, saya merasa sangat bersalah. Akhirnya kemudian apa? Dokternya bilang, Gus ini bagaimana? Mau dioperasi atau alternatif? Saya bilang sama istri saya, Bunda, jangankan hanya organ tubuh kita sayang, nyawa pun semuanya akan kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bunda harus kuat. Apapun yang terjadi, Abah akan temani Bunda. Syaratnya satu, Bunda harus kuat.
Gak boleh menyerah. Wala tai'asu mir rauhillah. Allah paling tidak suka dengan orang berputus asa. Istri saya peluk saya, kemudian dia mengatakan apa? Bah, kulon derek abah. Apapun tindakan yang dokter lakukan, asalkan abah ridho, saya ikhlas. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Istri saya harus dioperasi. Ini adalah ujian yang paling berat saya rasakan sebagai seorang suami. Saya bilang sama dokter, dokter, kalau memang ini sudah waktunya, silahkan istri dan saya ikhlas untuk dioperasi. Akhirnya waktu itu diputuskan pindah rumah sakit, istri saya dioperasi pengangkatan payudara. Istri saya nangis, gak apa-apa bun, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Singkat cerita Bapak Ibu, seminggu kemudian saya harus mulai beraktivitas lagi. Kemudian apa? Ternyata di balik kesusahan yang kemudian dialami oleh saya dan istri, Allah kasih hiburan sedikit sama saya. Waktu itu saya harus berangkat ke Jakarta, saya bikin acara Maulid Nabi di Masjid Istiqlal dengan PBNU. Yang waktu itu pengajian PBNU paling meriah di Jakarta. Yang ingat, saya waktu itu membuat satu quote ketika banyak orang-orang Wahabi mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah dan lain sebagainya. Gus Miftah waktu itu punya quote apa le? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Sebelum malamnya saya pengajian, saya ditelepon sama panitia, Gus Miftah, hari ini Gus Miftah bisa nggak ke Jakarta? Kenapa Pak? Gus Miftah mendapatkan penghargaan Dai Santri of the Year. Tolong diterima. Begitu saya terima penghargaan itu saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu, saya dedikasikan penghargaan ini untuk istri saya. Hari ini istri saya masih terbaring ke rumah sakit dan saya besok harus berangkat ke Taiwan waktu itu. Saya ada pengajian, mohon maaf, ke Hong Kong. Karena waktu itu saya ada dakwah ke Hong Kong. Nah, ternyata ujian tidak berhenti sampai di situ. Sebulan kemudian Pak, saya turun dari Palembang, dokternya bilang, Gus bisa nggak ketemu saya? Saya mau berbicara tentang istrinya Gus Miftah. Turun dari bandara, saya langsung ke rumah sakit. Dokternya bilang apa Pak Kapolsek? Dengan santainya, Gus mohon izin. Ini bagaimana dengan pengobatan istrinya Gus Miftah? Besok ada kemo, begini dan lain sebagainya. Gimana dok? Menurut dokter, ya harus Gus Miftah ambil. Oke saya ambil dok. Kemudian saya tanya, potensi sembuhnya istri saya bagaimana dokter? Dokternya bilang, ini sih kalau perkiraan medis mungkin istrinya Gus Miftah hanya bertahan 2 tahun setengah. Mungkin istrinya Gus Miftah bertahan 2 tahun setengah. Saya waktu itu bilang, iki suwe-suwe cangkeme dokter kok bosok ya gitu. Tak turuti semua apa yang dia mau, kenapa lama-lama kok malah menakutkan? Dia bilang, ini istrinya Gus Miftah mungkin hanya bertahan hidup 2 tahun setengah. Demi Allah Pak, kalau seandainya waktu itu saya bukan orang terkenal, tak gebuk cangkeme dokter ya. Bagaimana kemudian saya tidak emosi? Saya baru turun dari pesawat setelah perjalanan dakwah di Sumatera. Dengan santainya dokter bilang, istrinya Gus Miftah hanya bertahan 2 tahun setengah. Setelah semua proses pengobatan diambil. Ya Allah. Akhirnya saya mengingat betul waktu itu malam pengajian, sahabat saya dari Jakarta datang, Ustadz Yusuf Mansur. Di panggung saya menangis di pelukan istri saya. 1 minggu kemudian saya sowan guru saya di Pekalongan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Inilah beliau yang menguatkan saya. Abah, saya matur sama beliau. Apa nak? Bunda divonis bah, katanya 2,5 tahun lagi meninggal. Istri saya ajak sowan ke Abah Lutfi. Apa jawaban Abah Lutfi ke saya waktu itu? Nah, beliau dengan tegas mengatakan, dokter itu bukan Tuhan. Istrimu sembuh, gak usah percaya dengan vonisnya dokter. Yakin dengan takdirnya Allah. Istrimu sembuh nak. Saya dipeluk sama Abah Lutfi. Bojomu mari le, rasa percaya karo omongane wong kuwi. Ternyata apa? Istrinya Habib Lutfi juga pernah sama divonis oleh dokter meninggal dunia, Mama Salmah. Sekian tahun yang lalu. Bahkan dokternya kurang ajar, sudah dibawa pulang saja diyasinkan. Sehingga kemudian apa? Abah peluk saya menguatkan saya, nak istrimu sembuh. Akhirnya kemudian saat itu Pak, saya mengambil langkah, saya bilang sama istri saya, Bunda, gak usah berobat di Yogyakarta. Kemana Bah? Ke luar negeri. Kayak bojo murah duit. Emosi aku Pak Wisana. Akhirnya waktu itu istri saya ajak berobat rumah sakit terbaik kanker di Malaysia.
Kita putuskan berobat di sana. Ternyata Pak, memang beda perlakuannya Pak. Makanya juga kritik untuk tim-tim medis kita itu. Akhirnya waktu itu istri saya harus di kemoterapi di Malaysia. Saya bilang sama istri saya, Bunda sayang, kamu ke Malaysia niatnya nggak usah berobat. Terus apa Bah? Kamu niatnya jalan-jalan saja. Kamu niatnya shopping saja. Kamu silakan di Malaysia belanja. Pokoknya niatnya seneng-seneng, nggak usah kamu pikir. Toh konsepnya workshop. Apa itu suami work, istri shop? Oh gitu Pak, iya. Akhirnya istri saya berangkat ke Malaysia, saya nggak bisa nemani. Yang nemani santri-santri saya, istri saya berangkat ke Malaysia. Istri saya kasih ATM. Sudah Bunda niatnya belanja, ini tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Padha karo kok geting aku gitu loh. Nah, dan Bapak Ibu mohon maaf. Ini mungkin para suami yang punya pengalaman kayak Gus Miftah diuji oleh Allah dengan istri yang sakit. Tolong dengarkan kata saya. Kadang-kadang mohon maaf. Yang terbesar, prosentase terbesar kesembuhan pasangan kita Pak, bukan dari uang yang kita miliki. Tapi bagaimana kita kemudian menghargai perasaan pasangan kita. Maka saya selalu bilang kepada para suami, hei suami, hargai perasaan istrimu. Kenapa? Karena sebesar apapun gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Wong lanang rungokno kupingmu. Aku yo wong lanang. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Aku saiki ra seneng karo panitia, panas ra ono kipas angine. Lah malah kipas angine mati kok. Kepiye je mati kan lho. Insyaallah. Oh wau Jawa. Apa rumah Jawa ki ra sumu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, enggak mungkin hidup kita ini enggak diuji oleh Allah. Kalau yang diuji bukan kita, siapa? Pasangan kita. Kadang-kadang kita kuat. Maka kemudian yang diuji adalah istri kita. Istri kuat, yang diuji anak kita. Anak kuat, siapa yang diuji? Kadang-kadang mertua atau orang tua kita. Maka Al-Quran mengatakan apa? Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Allah dan akan menguji kita dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Diuji, apalagi orang-orang yang terjun ngurusi agamanya Allah. Anda yang di desa-desa ngurusi diniyah, ngurusi TPA, ngurusi masjid, ngurusi apa, akan diuji oleh itu. Kadang-kadang kita kuat, istri kita enggak kuat. Ala bocah mung hadroan tok amplopane ora jelas umpamane. Hati-hati. Akan diuji Mas. Istrinya mulai cerewet. Pak Kapolsek hati-hati. Sekian banyak kita jadi pejabat itu diuji justru bukan melalui jabatan kita, tapi siapa? Istri kita dan. Makanya kenapa ada istilah di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Pak dan Ramel hati-hati. Kita kuat dan aku ngerti gajimu titik dan kuat. Tapi kadang-kadang yang nggak kuat siapa dan? Istri kita atau kalau enggak anak kita. Karena Allah kasih ujian itu. Makanya ingat, laki-laki itu tidak hanya imam, tapi apa bahasa Al-Quran? Qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan qawwam itu lebih dari imam. Karena qawwam itu artinya bertanggung jawab. Maka saya sering bilang, istri yang baik itu siapa? Istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul? Makanya kemarin saya ditanya sama Deddy Corbuzier, istrinya tanya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Malam hari ini pokoknya perempuan saya bela. Mumpung masih sore kita bela mereka. Nanti malam kita bantai.
Alhamdulillah Bapak Ibu, saya mau cerita. Setelah 2 tahun pengobatan, yang dulu dokter memvonis istri saya katanya mau meninggal dunia setelah 2,5 tahun, hari ini istrinya Gus Miftah dinyatakan bersih total dari kanker. Alhamdulillah. Satu hal mungkin amalan yang bisa Anda contoh Ibu. Ketika istri saya dibawa masuk ke rumah sakit mau dioperasi, istri saya itu kan tangannya nggak pernah lepas dari tasbih digital, nggak pernah lepas. Karena beliau setiap hari membaca sholawat minimal 15.000 sampai 20.000 kali. Saat di ruang operasi, ini nggak bisa dilepas Pak. Sampai kemudian dibius, betul-betul istri saya nggak sadar, tasbihnya dibawa keluar. Kebetulan dokternya orang Nasrani waktu itu. Gus, istrinya Gus Miftah itu yang dibaca apa toh? Kenapa dokter? Selama dioperasi mulutnya istrinya Gus Miftah itu masih umat kamit. Ternyata apa? Karena kebiasaan istri saya setiap saat membaca sholawat, bahkan dalam keadaan tidak sadar pun mulutnya masih bisa membaca sholawat. Itulah yang dimaksud dengan manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadilah awakmu sholawatan terus nih. Siapa ngerti besok ketika ajal itu datang, kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat thayyibah dan sholawat. Coba, sesuk begitu malaikat Israel datang, kowe dicabut nyawamu langsung kowe bengok, "Shallu ala Nabi Muhammad." Israel langsung bengok, "Shallu alaihi." Karena sholawat. Karena kalimat thayyibah dan sholawat. Begitu kamu masuk liang kubur, dimasukkan, ditinggal, munkar nakir datang, langsung dia tanya, "Man rabbuka?" Langsung mau jawab, "Kamu nanya." Guyu wae ngopo ora dimpet-empet. Kamu nanya. Dan alhamdulillah hari ini saya kalau ngaji agak lega. Kenapa? Karena istri saya dinyatakan bersih dari kanker Pak. Artinya apa? Kita kemudian diingatkan dengan satu sabda Nabi Muhammad SAW. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, coba Anda yang merasa hidupnya kok banyak ujian dan lain sebagainya. Saya kasih tahu Bapak Ibu, untuk jadi orang hebat harus diuji nih. Gak mungkin nih. Nabi Musa, kenapa Nabi Musa bisa hebat nak? Karena banyak ujian. Nabi Musa dikasih musuh sekelas siapa nih? Fir'aun. Dikasih ujian sekelas siapa nih? Bal'am bin Bahura. Dikasih musuh sekelas siapa nih? Korun. Tapi gara-gara Nabi Musa banyak musuhnya, Anda tahu, Nabi Musa dikatakan sebagai nabi yang paling gagah. Kenapa? Karena diuji dengan banyak ujian. Nabi Ibrahim dan diuji dengan Namrud, dibakar Nabi Ibrahim, maka dia jadi orang hebat. Bahkan kadang-kadang apa? Ujian itu dari anaknya sendiri. Nabi Nuh diuji dengan anaknya Kan'an. Makanya jangan kaget kalau hari ini orang ngemutan, mohon maaf. Apa mau? Angel mentop. Pamotan. Bapak Lurah. Oh Pak Camat, Lurah sing ndi? Kok minggati kepiye to Lurah iki? Lurah geger simo. Kowe neng ndi? Reneo Pak Lurah. Apakah kamu takut saya mintain amplop Pak Lurah? Endi Lurah iki? Celuk mat, lurahmu mat. Oh ora rene. Raniat dadi lurah iki. Oh PAW. Oh lurah di PAW. Wah, pergantian antar waktu. Malah kayak pemain bal-balan. Oh baru 2 minggu. Pak Lurah rene sing pede no dadi wong. Endi wonge? Lurah alune teng Blangkrah. Iki kepala desa apa kepala dosa toh? Oh kepala desa. Niki Pak Kiai, Mbah Mudin. Gitu, rupanya kayak kota infak.
Sangel. Ndi lurahe mau? Silang tenan lurahe. Lurah, ndi? Iki lho sono Pak Camat, jenengan Pak sinten? Oh Pak MC, oh ki MC, modalnya cangkem. Kalau kadang-kadang anu Pak, kalau lagi ngopo kok guyon, menghibur diri. Kadang-kadang kepikiran istri di rumah macam-macam, yo tinggal guyon mawon ya Pak ya. Bila kok guyu-guyu wae, ora diempet-empet, malah nyekel mano. Orang ini kok ngene. Ya. Tadi sahabat bertanya. Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Siapa mawon itu? Ayo leh, ben atiku seneng selawatan dhisik le yo. Aku lak kelingan bojoku pas kena penyakit kanker kok pengen nangis. Ayo. Selawat. Kerja kudu ora mangan cangkemmu iki, Jang. Ki katawan mau lho mangan aja iki. Mau neng pasar yo mangan, neng kene yo mangan. Jan. Sangel. Gayane dandani mic, ya sing rusak iki wetengmu kuwi kok ya ora. Alhamdulillah. Ditinggal rabi versi sholawat. Dangdutan didik le, ora apa. Sing khusyuk. Lagu niki lho. Apa ditinggal pas sayang-sayangi? Aku ya iso. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Wis ora wong tuwa. I love you kok ya Pak ya. Kumesi dikerokno lho bro. Oh malah jawab I love you too. Kowe iki lanang sih. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada bawa HP enggak sih? Bisa enggak flashnya dihidupkan? Yuk kita selawatan yuk. Neng TV menapik gambare yuk. Ayo. Coba HP-nya semuanya diangkat. Bisa enggak lampunya dimatikan? Atau lurahnya saja yang dimatikan? Shallu ala Nabi Muhammad. Masa wong sakmene mbane HP-ne mung loro iki remen lho iki. Coba semuanya diangkat HP-nya. Aduh, tipu. Semuanya diangkat, ya sing dhuwur. Sing ngangkat flash HP kancane Gus Miftah, sing ora ngangkat kancane Samsudin. Tenan. Pokoknya belajarlah dari Mas Samsudin, dibully mengguyu, aku wedi. Semuanya diangkat. Ayo le, siap-siap. Mereka pundi Pak Mereka? Sana arah mana? Nanti HP-nya digerakkan ke arah ngidul dulu ya. Yuk, minta syafaatnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan dengan sholawat, siapapun yang sakit Allah angkat semua penyakitnya, amin. Pokoknya punya pengalaman istrinya sakit kayak Gus Miftah, optimislah Allah yang menyembuhkan, betul? Biarkan dokter memvonis Allah yang menyembuhkan. Diangkat yang tinggi. Yuk, ini di acara MKP, Majelis Kebon Pisang. Atiku rasane lorong, nyawang konco ado karo agama. Ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
kurang kompak. Waghfir lana ya wasial huwal turja safa likulli haulim minal ahwali. Ayo anak hadroh, terakhir bareng-bareng yang semangat untuk Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa muballigh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muhtahidin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lumayan, kemeringat. Acara selanjutnya, aduh, ngombe tekan. Cie, pengen cie orang. Makasih ya Pak ya. Kok kamu baik amat sama aku? Punya anak cewek enggak Pak? Tak rabeki kerja jomblo-jomblo ini. Alhamdulillah. Kok pengertian banget sama aku? Kamu minta uang ya? Insyaallah. Pak sinten namine? Pak Bandi. Pendi. Bandi. Oh bandit, ya Allah. Mbak Mudin ya. Mbak Mudin. Rokoknya apa Pak? Ya Allah rokoknya. Janjan. Ngerokok nggih mboten napa-napa lho Pak. Engko lak jenengan ngerokok di samping saya ning TV lak kaya uka. Ono kebule to Le. Kalau sudah tidak kuat lambaikan tangan ya. Insyaallah. Lanjut Bu. Sampai jam berapa pengajiannya? Subuh. Oke, dengan cara menonton YouTube masing-masing. Alhamdulillah. Ini hari kedua saya di Rembang. Di Rembang. Tadi saya makan klero merico. Wow, kalau kemarin kelon merico nggih niku. Kalau kemarin makan lontong kuyuan kemarin. Ya lontong kuyuan itu loh. Oh tuyuan kok kuyuan. Ya Allah. Apa meneh Pak? Khasnya Rembang apa lagi? Oh ya aku mau budek aku yang mangan wingi. Tumbek kok tumbek. Kok budek. Nah jenengan senengane mangan dahar napa Pak? Jenengan senengane dahar napa? Lodeh. Oh lodeh. Ya sederhana lah kaya rupane. Ya Allah. Ketoke nganu, Pak Pendi iki ketoke stylenya melu-melu Gus Bahak ketoke. Heeh, ketok. Ngelak Gus Bahak kae penampilannya kaya ngono bukan apa sederhana. Kalau Pak Bendi yo miskin. Engko tak sangoni santai wae. Pokoke lak gelem tak bully yo tak sangoni. Ya ning syaratnya tak bully sampai bengep tak kandhani. Alah ora kemrenge diusapi gaya. Ning omah biasane nganggo tapi bojone ning kene nganggo tisu, Kang.
Kayaknya ngelapi tisu gini gitu. Alah kemana. Bendi, yes, semoga Pak Bendi panjang umur ya Allah. Orang sedunia mati, Pak Bendi hidup sendiri ya Allah. Jaluk duit aku, kayak Bendi masa aku ya. Oh. Bendi. Hatiku rasane lara. Aku rong amplopan wis dirampok karo Bendi. Pak Bendi, kalau saya kasih uang untuk apa Pak Bendi? Tuku slot. Ya Allah, tuku slot iki lho. Masa tuku slot tok piye? Nggih tuku chip. Pak Bendi tuku chip kira pantes. Tak kasih uang untuk apa Pak Bendi? Tak kasih uang untuk beli apa? Dijawab saja. Ditabung apa dicelengi? Ditabung. Ah benar, yang benar ditabung bukan dicelengi. Itulah alasan ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Habib, apa tuh Habib? Masya Allah, Habib sampun rawuh, kalau pengajian ini menerampung nggih. Assalamualaikum Bib. Alhamdulillah Bib. Doain ya Bib ya. Waduh, Habib jangan di bawah, malu saya Bib. Aduh, maaf ya Bib ya. Monggo. Alhamdulillah Bib. Ya hayya bikum. Pengawasan. Monggo nggih. Karena para Habib sudah datang, maka saya pulang ya. Apa no Beb? Anak di sini Beb. Piven. Kembali ke laptop. Kamu nanya. Orang ajar. Uangnya untuk apa? Malah dia jawab. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Raw. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gelem ora Ben. Kayaknya malu-malu kucing. Pak Bendi tahu nggak malu-malu kucing bahasa Inggrisnya apa? Say cat. Malu-malu kucingnya 300.000 Ben. Saya kemarin punya pengalaman Bib, ada pengajian di Pasuruan, ada jamaah saya kasih uang 300.000, pulang stroke Bib. Ora. Saya bahagia sekali malam hari ini banyak habaib. Doain ya Bib ya. Pokoknya Bapak Ibu, kalau saya ketemu para Habib, sebagaimana disampaikan oleh guru saya dulu, Habib Lutfi, beliau bilang begini sama saya. Le, cintailah Habib karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Saya ulangi, karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, Imam Al-Ghazali beliau mengatakan syarafun nasabi min salasi jihatin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama adalah al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang langsung terhubung sampai kepada baginda Rasulullah, maka orang-orang seperti ini nggak ada lawan. Makanya mohon maaf, orang seperti sebanyak ini mohon maaf, yang punya tiket surga hanya Habibnya. Makanya kalau pengen masuk surga gampang, silakan gandoli yang kenceng sarungnya Habibnya. Jubai. Saya pernah pakai jubah naik pohon kelapa, malah bluluke nambah loro lah. Insyaallah. Ya kalau Habib itu kan pakai jubah enak ini. Kalau kayak wajah-wajah kayak saya nggak pantas wong rai Jawa toh. Makanya Habib mohon izin ya Habib, kalau besok Habib di surga nggak ada saya dicari ya Habib ya. Miftah Rene, siap Habib. Pokoknya aku sok takoni, man rabbuka? Kulo jawab, kulo dari Habib Dillah alai terus. Ya Habib ya. I love you full Habib. Tapi saya sering bilang loh Bib, orang Jawa sama orang Arab tuh hebat orang Jawa loh Bib. Banyak orang Jawa namanya Arab, orang Arab nggak ada namanya Jawa. Orang Jawa namanya Miftah.
Orang Jawa namanya Abdurrahman, orang Jawa namanya Abdurrahim, tapi nggak ada orang Arab namanya Bejo, nggak ada. Manis muka Habib, ismi Habib Bejo, nggak ada. Tak ulangi, jenengan kalau melihat Habib itu jangan lihat nasibnya. Karena walaupun sama-sama nasabnya Rasulullah, nasibnya beda-beda. Makanya pesannya guru saya Habib Lutfi, guru kita semuanya, kalau kamu mencintai Habib, cintailah karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Kemudian di bawah al-india ila sajarat Rasulullah, siapa nasab yang terbaik kedua? Al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kemudian yang kedua adalah nyambung kepada ulama-ulama yang hebat. Dan Rembang ini kabupaten yang luar biasa. Sanad keilmuan kiai-kiai Rembang itu nyambung. Karena rata-rata mereka punya nasab yang luar biasa. Contohnya kayak Gus Koyum, kayak Gus Mus, kayak Gus Baha. Itu orang-orang yang mohon maaf al-intima ilal ulama. Alhamdulillah saya elek-elek Gus Miftah. Kalau suruh menghafalkan nasab sampai urutan 18 saya masih hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak Muhammad Besari. Makamnya di Ponorogo. Saya sampai Muhammad Besari 9. Muhammad Besari namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II, Pangeran Demang II punya bapak Pangeran Demang I, punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro, punya bapak Panembahan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Bendi ora apa jaluk meneh duite. Oh Joko Tingkir, jenengan turunnya Joko Tingkir? Ora mungkin, lah Joko Kendil ho'o. Ya Bib, ya Joko Tingkir katanya Bib. Gawaya, rupamu ben-ben. Kaya ngenok Joko Tingkir. Joko Tingkir niku murite Kanjeng Sunan Kalijaga yang kemudian mergo manut karo gurune Kanjeng Sunan Kalijaga bertahta di Kasultanan Pajang dengan julukan Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir niku dimusuhi karo Arya Penangsang, mergo Arya Penangsang rumangsa nesu bapake dipateni karo bapake Joko Tingkir. Lah Arya Penangsang niku nyuwun sewu dianggap calon pemimpin yang gagal. Soalnya napa? Ora manut karo Kanjeng Sunan Kudus. Jadi salahnya orang kita itu Beb, gak berani pejabat itu sowan Sunan Kudus. Karena dianggap gagal. Salah, yang gagal itu bukan Sunan Kudus, tapi Arya Penangsang gak manut sama Sunan Kudus. Kalau Joko Tingkir itu jadi orang hebat, kenapa? Karena manut dengan titai Kanjeng Sunan Kalijaga. Makanya Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, kalau pengen jadi orang hebat, manut karo gurumu, cedak karo Habib karo Kiai. Ngono kuwi, melu pengajian lah masalah tok. Ngono Pak Tekno, Pak Kapolsek. Pangkatmu cilik ra apa-apa le, sing penting selamat daripada jenderal dipecat. Alhamdulillah ada Bib Alaidrus, sudah Pak Kiai Miftah. Mudah-mudahan berkah dalu menika nggih. Amin. Nah, diteruskan iki wau. Saya ngomong soal ujian tadi nih Bib. Dengan firman Allah surat Al-Ankabut ayat berapa tadi? 2. Akhasiban nas ayat roku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, ini para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah. Rasul, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Beliau menjawab, para nabi. Coba Anda lihat. Nabi itu cobaannya lebih dari kita. Tapi perbedaannya cuma satu Pak Bendi. Apa bedanya nabi dengan kita? Nabi itu kalau dicoba diam. Beliau kalau dapat musibah diam. Tapi kalau seneng beliau ngomong, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi kalau seneng beliau woro-woro, kalau susah beliau diam. Bedane kali wong Rembang, wong Pamotan nopo. Kalau Kanjeng Nabi dapat nikmat ngomong, kalau susah diam. Orang Pamotan sebaliknya, kalau susah ngomong, kalau seneng diam. Wong iya tekoi. Yo melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe coklat insya Allah luweh parah. Makanya kalau Anda lihat podcast saya sama Deddy Corbuzier, salah satu podcast saya bilang begini, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai jika diadukan kepada Allah,
dan membesar jika diadukan kepada manusia. Lihat saja Bapak Ibu. Orang lain tidak lihat, gara-gara status WA-mu orang lain jadi tahu. Itu artinya apa? Kamu ngumbar masalahmu. Bu, kalau punya masalah suami, gak usah diupdate di Facebook. Jam 10 malam suaminya belum pulang, nulis status di Facebook, aku kedinginan nih, ya Allah. Maksudnya apa? Dibaca sama Bendi, dikomentari, tak kancani po. Iya. Delala Habibie melu komentar, WK. Pak Kiai Miftah melu komentar, cemungut. Gus Miftah melu komentar, HIKS. Hi. Ini salah. Nabi diuji. Masuk kota Madinah, dapat ujian. Siapa yang musuhi Nabi Muhammad ketika di Madinah? Abdullah bin Ubay. Orang munafik yang di hadapan Nabi Muhammad seolah-olah beriman, tapi di belakang Nabi Muhammad memusuhi dan menjelek-jelekkan umat Islam. Diuji. Sebagaimana yang saya sampaikan semalam, walaupun dimusuhi oleh Abdullah bin Ubay mati, Kanjeng Nabi datang untuk takziah. Bahkan jubahnya diminta oleh anaknya untuk dijadikan kain kafan Abdullah bin Ubay. Sampai puncaknya anaknya minta Kanjeng Nabi mensolatkan jenazah bapaknya. Ketika Nabi Muhammad mau sholat, ditegur oleh Umar. Nabi, ini orang munafik, kenapa Anda sholatkan? Dijawab oleh Nabi Muhammad, saya belum ada larangan untuk mensolatkan orang ini. Sesaat sebelum Nabi Muhammad sholat, turunlah satu ayat dalam surat At-Taubah. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan, wala taqum ala qabri. Diuji Bu. Nabi Musa diuji. Apa ujiannya Nabi Musa? Fir'aun punya peraturan. Atas perintah dan bisikan dukunnya Fir'aun, setiap bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Delalah ibunya Nabi Musa melahirkan bayi laki-laki, dan ibunya Nabi Musa andilau antara dilema dan galau karena takut bayinya dibunuh oleh Fir'aun. Maka mohon maaf, Fir'aun itu orang yang percaya dengan dukun. Kok hari ini orang Rembang percaya dengan dukun? Saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Makanya dukun sempat marah sama saya, Bib, gara-gara Atta Halilintar podcast sama saya. Dia tanya, Gus, kenapa dukun dipanggil paranormal? Iya, dukun dipanggil paranormal karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Makanya jangan percaya dengan dukun. Man ata arafan au kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Barang siapa mendatangi araf, araf itu siapa, Nak? Tukang ramal, araf. Au kahinan atau dukun. Fasadaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh araf atau kahin. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka benar-benar dia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya kalau Anda punya masalah yang realistis, motornya hilang, jangan lapor dukun, tapi lapor polisi. Mosok motornya hilang kok lapor dukun. Pengen dapat istri yang cantik, jangan ke dukun, tapi jadilah cowok yang good rekening. Maka kamu akan mendapatkan cewek yang good looking. Betul? Karena good looking berangkat dari good rekening. Rungokno le. Masih ingat? Cewek itu hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Betul? Makanya kalau pengen dapat istri cantik itu cuman syaratnya 2 le. Modale ono, modele mlebu. Modale ono, modale mosok, modale ono, modele mlebu. Kalau kata orang Jawa, Beb, nikah itu syaratnya cuman kalih sinten. Kamu tahu kenapa zombie itu jalannya rame-rame? Karena kalau sendirian namanya zomblo. Dan ingat, Allah menciptakan manusia dengan 360 sendi. Dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Ya Allah, aku Real Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married kok kamu masih berkelana. Kasihan amat.
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Kalau ayu-ayu kalau ya Allah kalau. Tapi sorry ya, kamu sama mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Apa ujiannya? Akhirnya ibunya Nabi Musa mengambil bayi Musa, kemudian ditaruh di atas keranjang, dihanyutkan, dan Allah takdirkan Musa, bayinya Musa mohon maaf, mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu sama istrinya Fir'aun, namanya Siti Asyah. Keluarga Fir'aun itu gambaran keluarga yang suaminya nakal, istrinya solehah. Izin Bib, saya mau tanya sama ibu-ibu di Rembang. Ibu, dalam Al-Quran ada 4 macam tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Istrinya Nabi Nuh yang nakal itu namanya Acwil. Yang gak nakal namanya Sofuro. Dia nikah 2 kali tapi bukan poligami. Mohon maaf, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Rembang, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung ibu-ibu di sana teriak, enggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga enggak apa-apa. Nah. Akhirnya apa? Bayinya dibawa ke kerajaan. Matur sama Fir'aun. Mas Fir'aun, aku nemu bayi lanang. Bunuh, kata Fir'aun. Apa kata Siti Aisyah? Jangan mas, bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri, jangan dibunuh. Mohon maaf Beb, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itu laki-laki kalah sama perempuan. Milo wong wedok menangani gara-gara Siti Aisyah tak kandani. Gayane Pak Asyah. Milo Pak Kapolsek Pak Dan Ramila ning kantor ketoke galak serem. Ning omah ketemu bojone. Kik. Yo ndan yo. Provos di kantor itu menakutkan dan tapi provos di rumah lebih menakutkan. Makanya jangan sampai HP-mu konangan dan. Mbok sak pinter-pintere Habib, sak pinter-pintere Kiai, diketak bojone goblok dadak tak kadang. Saya kemarin guyon Bib. Saya matur Bib, kalau seandainya saya ditakdir nikah lagi Bib, saya pengen nyari cewek Arab Bib. Loh kenapa Gus? Karena kalau istri saya marah, ngomel, serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, sadaqallahul adzim. Saya jadi ingat Gus Dur Bib. Gus Dur kan zaman Orde Baru itu kan dimusuhi. Akhirnya Gus Dur rapat sama para kiai, awasi sama Intel dan lah Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi Intel. Akhirnya Gus Dur bilang, mulai sekarang takallum bil ghatil arabiyah. Gus Dur omong-omongan bahasa Arab sama kiai-kiai. Lah Intel lah mumet dase. Iki ngomong apa? Akhirnya Intelnya pulang, sampai rumah ditanya sama komandannya. Hei Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Pak Kapolseknya mulai batin. Kok kiai ini bajingan ya? Kemudian siapa lagi kata para sahabat yang diuji setelah para nabi? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang soleh. Kemudian mereka yang mengikuti orang-orang soleh. Sampai kemudian kepada kita. Tapi ingat, seberat apapun ujian itu Allah mengatakan dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat walaiha. Kok mikir mudar-mudar wae ngopo iki? Walaiha maktasabat. Maka tadi saya cerita, Beb, saya diuji oleh Allah, istri saya divonis penyakit kanker, dokter mengatakan 2,5 tahun istri saya meninggal. Tapi guru saya Habib Lutfi beliau mengatakan jangan percaya sama omongan dokter, percaya sama Allah. Waktu itu saya banyak membaca sholawat. Hasbi Robbi Jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha il. Sarang-sarang. Hasbi Rabbi Jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu
La ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Hanya satu-satunya tempat minta tolong Allah. Kurang dibuju. Jangan curhat sama temanmu. Alah, tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang malah ditikung karo konco. Oh sing nikung mburimu. Alah, mosok kowe kalah karo rayam biar. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mong dianggep konco. Kabupaten Rembang kaline budek sing disayang matane. Orang guyang guyu ben, guyang guyu. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Satu-satunya tempat yang pasti memberikan apa yang kita mau hanya Allah. Coba sebelum Habib sholawatan, saya matur terakhir. Bapak Ibu, kita itu aneh. Kalau perut kita lapar, yang kita ingat-ingat siapa? Rumah makan, restoran. Gak ada jaminan begitu kita datang ke restoran, kita mendapatkan makanan yang kita harapkan. Bu, ada lontong kuyuhan, oh habis. Bu, ada kelor merico. Kelan merico. Apa mbah? Kelan merico. Loh kelon kan, kurang ajar tak gue. Belum tentu nemu. Habib ngersake dahar. Aku minta sambal terasi, nggak ada. Kita percaya dengan restoran, padahal restoran itu belum tentu menyediakan apa yang kita mau. Kalau badan kita sakit, yang kita ingatkan siapa? Dokter. Padahal belum tentu dokter itu bisa menyembuhkan kita. Contohnya istri saya malah divonis mati. Makanya saya bilang, siapa bilang dokter itu pintar? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang pasti ditanya. Kan goblok. Bendi, kamu sakit apa? Dokter itu yang pintar cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah disuntik, nggak pernah ditanya, langsung disuntik. Teman saya dokter marah, Beb. Yang goblok itu orang Islam, Gus. Kenapa dokter? Kenapa orang Islam itu aneh? Kenapa? Kenapa yang kentut bokongnya wudhu kok yang dicuci mukanya? Saya jawab, iya dokter. Kenapa orang Islam kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter. Kenapa yang sakit matanya yang disuntik bokongnya? Mbok matane kuwi disuntik aku. Loh, teman saya, Beb, dokter spesialis THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Insya Allah. Kalau motor kita rusak, yang kita ingat-ingat siapa? Bengkel. Ada nggak jaminan bengkel bisa membenarkan motor kita? Nggak ada. Tapi kita percaya dengan bengkel. Ada satu tempat yang ketika kita datang pasti mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Siapa? Allah. Tapi kita sering melupakan Allah. Contoh, kalau Anda nggak punya uang pengen menikah, yang diingat-ingat biasanya apa? Allah apa utang? Utang. Yang diingat-ingat cuma dua, satu sertifikat, dua BPKB. Piye caranya sertifikatnya masuk bank, BPKB-nya masuk penggadean, menyelesaikan masalah. Loh, apal kulino gadekke kok gitu loh. Mana kemarin saya ditanya, Gus hebat mana TNI Polri apa Banser? Saya jawab Banser. Kenapa? TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku. Pak Bendi punya hutang nggak? Oh, punya. Ketok rupamu koyo kalkulator. Oh, lumayan 300.000 ele. Bayar utang mesti malah gitu kucip. Aku ndelok Bendi langsung kelingan lagu ya. Begitu sulit. Lupakan bandit. Maka solusi ini wow. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ingat Bapak Ibu, kalau kita dikasih musibah oleh Allah, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan masalahnya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Ketika dulu waktu itu Beb ada corona, saya bilang, berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan.
Makanya bener ngaturi Habib, derek Habib, solawatan atine ayem. Lak jenengan melu Habib alaidruk mati. Tanda-tanda pengajian selesai. Itulah Bib bedanya cewek sama sound system Bib. Sound system diragati okeh ketok wujute. Cewek diragati okeh diuntal kancane. Makanya ingat cowok-cowok, cintailah pasanganmu cukup dengan segenap hati, bukan dengan segenap jiwa. Jadi kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Oh tak warai ngono kuwi, cara ngerayu wong wedok kuwi malah nangis. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Makanya nyuwun sewu, kalau saya itu udah pusing Bib, saya larinya ke Habib Lutfi. Saya lihat teman-teman Habib, saya pandang wajahnya, ya Allah. Ternyata benar, an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Memandang wajahnya orang alim itu ibadah. Makanya kalau saya ngaji sama mbak-mbak PSK, saya gunakan dalil ini. Memandang wajah kiai itu ibadah. PSK-nya langsung bilang, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, bagaimana iso ngeloni. Ya Allah, aku langsung melayu Pak Bendi. Golek nggon sing luwih kepenak. Tinggo pengajian. Bendi rasa melu-melu. Kamu mau masuk gak mau keluar Ben. Ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya biasanya sholawat yang diijazahkan guru saya ini sebelum ke Habib. Rabbi fangfana, Rabbi fangfana, bibarkatihim, wahdinal husna, wahdinal husna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa muafatin minal fitani. Kita hari ini mohon maaf gak bisa memandang wajah Nabi, tapi Allah takdirkan dengan memandang wajah dzurriyyahnya, Ahlu Baitul Mustafa Tuhuri. Mudah-mudahan dengan banyaknya Habib di Indonesia memberikan keberkahan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.